Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dwi Aula Lestari, Nur Hasanah Bustami, Rizka Sulistia, Tia Monika, Rona Dewi, Siti Pridayanti, Nur Halimah, dan Atiko Hoirunisa. Yang terhormat Ibu Puri Pramudiani, selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pembelajaran, dan teman-teman sekalian. Izinkan kami kelompok 1 untuk menyampaikan materi tentang konsep inovasi pembelajaran. Untuk lebih lengkapnya, mari simak video berikut. Pengertian inovasi pembelajaran. Inovasi secara etimologi berasal dari kata innovation, artinya perubahan atau pembaruan. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi, inovasi pembelajaran adalah suatu upaya pembaruan yang dilakukan seorang guru atau pengajar dalam proses pembelajaran dengan siswa, dengan menggunakan metode pendekatan dan media yang sesuai untuk mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran. Tujuan inovasi pembelajaran yaitu untuk meningkatkan kemampuan yang berasal dari sumber tenaga, uang, sarana dan prasarana, serta struktur dan pengorganisasian yang telah direncanakan agar terwujudnya tujuan pembelajaran secara maksimal. Manfaat inovasi pembelajaran yaitu yang pertama, untuk memperbaiki keadaan sebelumnya ke arah yang lebih baik. Yang kedua, memberikan gambaran pada pihak lain tentang pelaksanaan inovasi sehingga orang lain dapat menguji coba inovasi yang kita buat. Yang ketiga, mendorong untuk terus mengembangkan pengetahuan dan wawasan. Yang keempat, yaitu menumbuh kembangkan semangat dalam bekerja. Baik, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri inovasi pembelajaran. Yang pertama ada memiliki kekhasan atau khusus. Yang kedua ada memiliki ciri atau unsur kepembaruan. Yang ketiga ada program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana. Yang keempat ada inovasi yang digulirkan memiliki tujuan. Nah, yang memiliki kekhasan atau khusus itu maksudnya suatu inovasi memiliki ciri khas dalam arti ide, program, tuntunan, sistem yang termaksud kemungkinan hasil yang diterapkan. Ciri khusus berarti program inovasi bisa berdimensi makro atau luas dengan melibatkan banyak orang dengan rentang waktu yang relatif lama. Nah, yang kedua ini memiliki ciri atau unsur kepembaruan. Maksudnya itu, inovasi harus memiliki karakteristik sebuah karya dan buah pikir yang memiliki kadar orisinalitas. Inovasi merupakan suatu proses penemuan baik berupa ide, gagasan, hasil sistem maupun produk yang telah dihasilkan. Yang ketiga, ada program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana. Program inovasi ini artinya bahwa suatu inovasi akan dilakukan melalui proses yang tidak tergesa-gesa. Namun, kegiatan inovasi ini dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas yang sudah direncanakan. Yang keempat, inovasi yang digulirkan memiliki tujuan. Jadi, program inovasi yang dilakukan itu harus memiliki tujuan. Apa yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut dicapai dari sistem inovasi yang dilakukan. Jadi itu inovasi dilaksanakan karena ada tujuan yang ingin dicapai, termasuk tujuan untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya adalah jenis-jenis inovasi pembelajaran. Yang pertama ialah inovasi pembelajaran kuantum. Pembelajaran kuantum pada mulanya dikembangkan oleh Bobby D. Porter tahun 1992 yang beranggapan bahwa metode ini sesuai dengan cara kerja otak manusia dan cara belajar manusia pada umumnya. Pembelajaran kuantum merupakan salah satu pembelajaran yang menyajikan petunjuk praktis dan spesifik dalam lingkungan belajar yang efektif, lalu bagaimana merancang pembelajaran, serta menyampaikan bahan pembelajaran. Pembelajaran kuantum memberikan pedoman pada guru untuk terampil merancang dan mengembangkan, serta mengelola sistem pembelajaran sehingga guru menciptakan suasana yang efektif dan menggairahkan semangat belajar siswa. Yang kedua ialah inovasi pembelajaran kompetensi. Kompetensi sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh para siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan bersikap. Dalam pembelajaran kompetensi, siswa sebagai subjek belajar yang memegang peranan utama,
sehingga dalam proses belajar mengajar, siswa dituntut kreatif secara penuh bahkan secara individual, mempelajari materi pelajaran dan guru sebagai fasilitator. Lalu ada karakteristik dalam pembelajaran kompetensi. Yang pertama ada materi yang diberikan kepada siswa, lalu yang kedua ada proses pembelajaran, yang ketiga ada waktu belajar, dan yang keempat ada kemajuan belajar siswa secara individual. Yang ketiga ada inovasi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau CTL menurut Sanjaya adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Jadi, pembelajaran kontekstual mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar yang dimiliki siswa di sekolah dengan kehidupan nyatanya di masyarakat. Dan yang keempat adalah inovasi pembelajaran electronic learning atau yang biasa disebut dengan e-learning. Adalah belajar atau pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi komputer ataupun internet. Teknologi belajar seperti ini dapat juga disebut dengan pembelajaran berbasis web atau web-based instruction. Pembahasan e-learning meliputi penjelasan tentang konsep pembelajaran electronic learning, model pengembangan pembelajaran melalui internet, dan kemasan bahan belajar melalui teknologi informasi. Prinsip-prinsip inovasi. Inovasi mempunyai tujuan tertentu yang dihasilkan dari analisis, sistem, dan kerja keras. Nah, kesemuanya ini dapat didiskusikan serta disajikan sebagai praktik inovasi. Dan justru itulah yang perlu ditampilkan karena jelas ia meliputi sekurang-kurangnya 90% dari semua inovasi yang efektif untuk menunjang keberhasilan pendidikan. Nah, agar pendekatan ini menghasilkan hasil yang optimal, maka beberapa prinsip yang harus ditaati adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada pembelajaran diselenggarakan dengan pengalaman nyata serta lingkungan yang alternatif. Karena hal ini diperlukan untuk memungkinkan anak berproses dalam belajar secara kontekstual. Nah, yang kedua ada isi pembelajaran harus didesain agar relevan dengan karakteristik peserta didik, karena pembelajaran difungsikan sebagai mekanisme adaptif dalam proses konstruksi, dekonstruksi, serta rekonstruksi pengetahuan, serta sikap dan kemampuan anak. Lalu yang ketiga ada isi pembelajaran harus dipahami dan didesain dalam kerangka atau konteks bekal awal peserta didik, sehingga pengalaman belajar dapat diefektifkan secara optimal. Lalu yang keempat ada asesmen peserta didik dilakukan secara formatif sebagai diagnosis untuk menyediakan pengalaman belajar serta berkesinambungan dalam bingkai belajar sepanjang hayat. Nah, yang kelima ada pendidikan yang berfungsi sebagai fasilitator, memberikan keleluasan dan mendorong munculnya kemajemukan dalam perspektif dan skema pengorganisasian, pengetahuan dan kemampuan sehingga pengetahuan atau keterampilan yang dikuasai peserta didik kaya akan konteks. Nah, faktor pendorong inovasi pembelajaran ini ada 3, yaitu teknologi, tantangan dari pesaing, serta perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal. Nah, yang pertama itu teknologi. Teknologi, seiring berjalannya waktu, semua hal itu berkembang. Mulai dari ilmu pengetahuan, teori-teori, serta teknologi pun juga ikut berkembang. Nah, kita hidup di zaman yang sudah serba canggih. Nah, dari serba canggih ini, informasi sudah mudah dapat diakses dan dicari melalui gadget. Nah, dari perubahan teknologi ini, kita sudah tahu inovasi pembelajaran apa yang cocok untuk di era sekarang. Nah, contohnya misalnya lagi daring. Nah, inovasi pembelajaran seperti apa biar siswa itu menarik? Yang pertama itu bisa dengan sosial media.
Faktor pendorong inovasi pembelajaran yang kedua yaitu ada tantangan dari pesaing. Tantangan dari pesaing ini merupakan sebuah faktor yang mendorong kita sebagai calon guru atau sebagai individu merasa kita ini harus ada tantangan dalam mencari sebuah kesuksesan. Nah, misalkan gini, kita ngajar di sebuah sekolah yang biasa saja. Nah, terus pesaing kita ini sekolah internasional, sekolah berbasis internasional. Nah, sudah pasti kenapa sekolah berbasis internasional itu ada, karena satu, gurunya yang terus berinovasi untuk membuat sebuah pembelajaran itu menjadi menarik. Maka dari itu, prestasi dari siswa itu terus meningkat dan prestasi sekolah terus meningkat. Faktor pendorong dari inovasi pembelajaran yang ketiga yaitu perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal. Nah, ada perubahan tuntutan terhadap hasil belajar siswa di dalam masyarakat. Tuntutan capaian hasil belajar siswa masa kini ini tidak hanya terfokus pada pengetahuan saja, tetapi terfokus terhadap pengetahuan ini. Nah, lanjut ke faktor penghambat dari inovasi pembelajaran. Yang pertama itu ketidaktepatan atau ketidaksesuaian dengan inovasi pembelajaran. Yang kedua yaitu adanya konflik masalah atau kurangnya motivasi yang sehat. Yang ketiga yaitu lemahnya faktor penunjang. Faktor penunjang di sini maksudnya faktor yang berperan penting terhadap sebuah inovasi pembelajaran. Yang keempat yaitu kurangnya finansial. Yang kelima yaitu penolakan dari sekelompok atau pihak manapun. Dan yang keenam yaitu kurangnya hubungan sosial dan publikasi tentang inovasi pembelajaran. Lanjut ke faktor utama dari inovasi pembelajaran. Yang pertama itu ada guru. Guru merupakan sebuah ujung tombak dari sebuah pembelajaran. Yang kedua yaitu siswa. Siswa ini merupakan sebuah objek utama dalam sebuah pembelajaran. Yang ketiga yaitu kurikulum serta perangkat yang lainnya. Yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini merupakan faktor utama dalam sebuah pembelajaran. Yang kelima yaitu masyarakat. Nah, itu penjelasan dari saya tentang faktor pendorong, faktor penghambat, serta faktor utama dari sebuah inovasi pembelajaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Rona. Selanjutnya ada implikasi inovasi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Implikasi adalah keadaan yang terlibat atau keterlibatan. Sedangkan inovasi adalah dapat diartikan sebagai sebuah gagasan baru yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak secara individu ataupun kelompok. Pada implikasi inovasi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, ada beberapa metode pembelajaran yang dapat dilaksanakan di keadaan pandemi seperti ini. Yang pertama ada daring metode. Metode ini memanfaatkan jaringan online dan bisa membuat para siswa kreatif menggunakan fasilitas yang ada seperti membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Lalu yang kedua ada home visit metode, yaitu salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi pengajar mengadakan home visit ke rumah pelajar dalam waktu tertentu. Lalu yang ketiga ada integrated curriculum. Metode ini akan lebih efektif bila merujuk pada project based learning, yang mana setiap kelas akan diberikan project yang relevan dengan mata pelajaran yang terkait. Dalam metode ini juga tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengaitkan materi pembelajaran dan mata pelajaran lainnya. Lalu yang keempat ada blended learning, metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video konferensi. Lalu yang kelima, pembelajaran melalui radio. Pembelajaran melalui radio ini menjadi inovasi pembelajaran pada masa pandemi.
Yang kedua, melakukan analisis terhadap perkembangan peserta didik. Yang ketiga, mampu merancang, mendesain, dan memilih metode pembelajaran yang baik untuk peserta didik. Lalu yang terakhir, menjadikan pembelajaran yang menyenangkan. Maka dari itu, keterlibatan atau implikasi dalam inovasi pembelajaran pada kegiatan mengajar sangat berkaitan. Karena guru harus mampu untuk terus berpikir kreatif, inovatif, serta menyenangkan dalam mengembangkan inovasi pembelajaran apa yang harus dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi ini. Salah satu bentuk inovasi tersebut ialah dengan melakukan pembelajaran secara online atau daring. Guru berperan sebagai pengorganisasi lingkungan belajar dan sekaligus sebagai fasilitator belajar. Untuk memenuhi itu, maka guru haruslah memenuhi aspek bahwa guru sebagai model, perencana, peramal, pemimpin, dan penunjuk jalan atau pembimbing ke arah pusat-pusat belajar. Ada produksi, distribusi, konsumsi. Itu apa ya? That's right, they are economy activity atau kegiatan ekonomi. Hari ini kita akan belajar itu. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku yang ada di rumah. Bagaimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Ini nih kadenya. Nah, sudah siap belajar hari ini? Mantap, luar biasa. Nah, kalau anak-anakku sudah siap, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Wahid, itsnain, salas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nada tilawati bisa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar kita hari ini, belajar online kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Kemudian, ayat Al-Quran apa ya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi? Bu Guru cari dulu ya di Al-Quran. Tapi Al-Qurannya mana ya? Kita sulapan dulu yuk. Al-Quran, datanglah. Nah, itu dia Al-Qurannya sudah datang. Kita ambil. Oke. Ternyata nak, kegiatan ekonomi itu sudah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Sekarang Bu Guru bacakan ya. Anak-anak perhatikan. Sambil buka Qurannya juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Shadaqallahul azim. Kita kembalikan dulu Al-Qur'annya. Arti dari surat Al-Baqarah ayat 275 tadi adalah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi anak-anak, tentang kegiatan ekonomi ternyata ada kaitannya dengan ayat Al-Quran tersebut, jual beli. Nah, sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Ayo, siapa yang tahu? Pinter.
Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 3 kegiatan ekonomi itu. 1. Produksi, 2. Distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Yuk diulang sekali lagi. Ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Anak-anak, halo. Apa sih yang sedang dimainin Bu Guru? Ya, betul sekali. Ini adalah gamelan Jawa, yaitu saron. Sama kayak yang ada di belakangnya Bu Guru nih. Ini adalah salah satu kegiatan dari produksi yang akan kita bahas pertama. Apa itu produksi, Bu Guru? Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang yang melakukan produksi sama seperti yang ada di video belakang ini nih adalah atau dinamakan sebagai produsen. Apa? Produsen. Pintar. Kemudian kegiatan produksi itu dilakukan dalam berbagai bidang. Ada bidang pertanian, peternakan, industri. Kemudian yang ada di video ini adalah bidang kerajinan. Alhamdulillah sudah kembali ke kelas. Hore! Wow, Bu Guru dapat paketan nih. Nah, anak-anak, ini adalah contoh salah satu dari kegiatan distribusi atau penyebaran atau bisa juga penyaluran hasil produksi ke konsumen. Nah, Bu Guru ini adalah salah satu konsumen atau pembeli. Sedangkan orang yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen itu dinamakan distributor. Kita bisa lihat nih di belakang layar, di belakangnya Bu Guru ini ada contoh kegiatan distribusi. Banyak sekali armada yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan distribusi, antara lain sepeda, motor, mobil, kemudian truk, bisa juga dengan kapal dan juga pesawat. Yes, sudah di kelas. Produksi sudah, distribusi juga sudah. Yang belum apa ya? Betul sekali, yang belum adalah konsumsi. Apa sih arti dari konsumsi itu? Aha, konsumsi merupakan kegiatan memakai atau menggunakan hasil dari produksi untuk memenuhi kebutuhan, baik berupa barang ataupun jasa. Nah, orang yang memakai hasil dari produksi itu disebut konsumen. Kegiatan konsumsi ini bisa berupa makan, atau belanja, atau menggunakan kendaraan bermotor, atau mobil, dan lain sebagainya. Sekarang kita perhatikan contoh kegiatan konsumsi pada video berikut ini. Kita saksikan. Di suatu tempat terdapat seorang penjual sayur dan buah. Dia menjual berbagai sayur dan buah. Suatu hari, Lani ingin berbelanja. Dia ingin membeli sayur, dan inilah yang disebut dengan kegiatan konsumsi. Baik anak-anak, untuk memudahkan anak-anak menghafal apa itu distribusi, produksi, konsumsi, kemudian orang-orang pelakunya ini namanya apa, Bu Guru punya satu buah lagu. Anak-anak nanti ikuti di rumah ya. Bu Guru mau acting pakai gitar, tapi Bu Guru mau ganti baju dulu supaya lebih keren dan trendy. Oke, tunggu Bu Guru ganti baju dulu. Bim, salah Bim. Yeay, Bu Guru sudah berganti pakaian, lebih keren kan? Oke, sekarang Bu Guru akan mencontohkan menyanyikan lagu tentang kegiatan ekonomi untuk anak-anak memudahkan dalam menghafalkan materi ini. Begini lagunya, liriknya ada di sini ya, silahkan disimak. Kegiatan ekonomi ada 3 macamnya: produksi barang dan jasa, produsen
konsumsi, belanja sana sini, konsumen, nama orangnya. Jadi gimana? Mudah kan? Silahkan dihafalkan di rumah supaya ketika mengerjakan PH ataupun LK, anak-anak tidak perlu memikirkan dengan keras apa jawabannya, tapi tinggal menyanyi. Nanti langsung bisa deh semuanya, gitu ya. Sekarang Bu Guru mau ganti baju lagi deh. Sampai kelas lagi dan sudah ganti baju lagi. Sekarang sudah bisa ya, tadi ada kegiatan ekonomi macam-macamnya apa? 1, diulang lagi apa? Pinter, produksi. Orang yang melakukan produksi dinamakan, betul, produsen. Kemudian 2, apa 2? Pinter, 2 adalah distribusi. Kemudian orang yang melakukan distribusi dinamakan distributor. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi. Orang yang melakukan konsumsi, belanja sana sini itu adalah konsumen atau pembeli. Nah, sudah banyak sekali ya kita belajar hari ini. Jangan lupa lagunya dihafalkan supaya lebih masuk ke dalam otak kita masing-masing. Anak-anakku sudah paham? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, apabila pembelajaran hari ini dirasa cukup, ada pertanyaan enggak ya? Ya, silahkan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar atau bisa juga wapri dan bisa juga melalui WAG WhatsApp group ya. Nanti Ibu Guru akan menjawab dengan sepenuh hati. Akhirnya sudah selesai pelajaran kita hari ini. Atas perhatian anak-anak, Bu Guru akan mengucapkan terima kasih dalam 10 bahasa. Chansia, arigato, sheshe, merci, syukron, thank you, terima kasih, kemawo, matur suwun, hatur nuwun. Dan jawab salam Bu Guru dengan suara yang paling semangat, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice, luar biasa. Sekarang Bu Guru mau ke pasar dulu, mau jadi konsumen, mau belanja, ganti baju ah. Nah, Bu Guru sudah berganti pakaian. Pakai daster, soalnya Bu Guru mau ke pasar. Tapi kok kayaknya ada yang kurang, apa ya? Aha, tas belanja. Tas, datanglah. Sudah datang. Oke, siap. Sekarang Bu Guru mau belanja dulu. Dadah. Assalamualaikum. Sebelumnya kita sudah melihat video implikasi inovasi pembelajaran, dan inti dari video tersebut yaitu guru menjelaskan materi mengenai kegiatan ekonomi. Lalu guru tersebut membuat lagu mengenai kegiatan ekonomi yang terdiri dari distribusi, produksi, konsumsi, dan termasuk juga orang-orangnya dari distribusi, produksi, dan konsumsi. Sehingga dari lagu tersebut siswa itu senang dan lebih mudah memahami materi tentang kegiatan ekonomi karena belajarnya sambil bernyanyi. Maka kesimpulan dari materi konsep inovasi pembelajaran yaitu terdapat pengertian inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran adalah suatu upaya pembaruan yang dilakukan seorang guru atau pengajar dalam proses pembelajaran dengan siswa. Lalu ada tujuan dan manfaat dari inovasi pembelajaran. Tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan yang berasal dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana, dan prasarana untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Dan ada manfaat inovasi pembelajaran, yaitu manfaatnya memperbaiki keadaan sebelumnya ke arah yang lebih baik, serta mendorong untuk terus mengembangkan pengetahuan dan wawasan. Selanjutnya terdapat jenis-jenis inovasi pembelajaran, yaitu ada inovasi pembelajaran kuantum, inovasi pembelajaran kompetensi, inovasi pembelajaran kontekstual, dan inovasi pembelajaran elektronik atau e-learning.
Terdapat 5 prinsip-prinsip inovasi pembelajaran. Pembelajaran diselenggarakan dengan pengalaman nyata. Yang kedua, ada isi pembelajaran harus didesain relevan dengan karakteristik siswa. Yang ketiga, ada isi pembelajaran harus dipahami. Yang keempat, asesmen peserta didik dilakukan secara formatif. Dan yang kelima, pendidik yang berfungsi sebagai fasilitator. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam inovasi pembelajaran. Faktor pendukungnya ada teknologi, tantangan dari pesaing, serta perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal. Lalu ada faktor penghambat. Faktor penghambatnya itu ada 1, perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi, 2, konflik dan motivasi yang kurang sehat, 3, lemahnya berbagai faktor penunjang, 4, keuangan atau finansial yang tidak terpenuhi, 5. Penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi. 6. Kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.